Oke, di video kita kali ini kita akan start dengan menggunakan sebuah model, dan di sini kita lihat kita menggunakan model Google Tapas Large Fine Tune WTK. Dan di sini kita lihat bahwa kita menggunakan pipeline kembali seperti yang video sebelumnya kita sempat lakukan. Di sini kita menggunakan Pandas. Kita tidak akan terlalu menjelaskan apa ini. Intinya adalah kita memiliki data, datanya bentuknya seperti ini, dan di sini kita ubah menjadi data frame sebenarnya. Cuma mungkin kita tidak akan bahas untuk di video kita kali ini. Dan sini ada question, jadi di sini ada table, dan ini ada question terhadap table tersebut. Dan di sini kita lihat bahwa kita menggunakan task berupa table question answering dengan model. Di sini modelnya adalah Google Tapas Large Fine Tune WTK. Dan di sini kita lihat bahwa kita menggunakan function TKA, yang dimana itu adalah hasil output dari function pipeline yang kita tanya terhadapnya. Dan kita menggunakannya untuk kita bertanya terhadap question yang ada di sini. Jadi kita menggunakan variable ini sebagai query, dan dari sini kita menghasilkan table yang kita bisa bertanya padanya. Di sini kita lihat bahwa hasilnya akan seperti ini. Ini belum terlalu kita jelaskan. Belum kita jelaskan sama sekali malah, yaitu berupa ada namanya dictionary, dan ada juga namanya list, dan ada juga namanya, kalau ini namanya tuple. Dan kita lihat sini, so misalkan sini kita lihat pertanyaan adalah what's the average pricing of our list, dan di sini kita lihat bahwa jawabannya ada di cells ini, ada di 1, 2, 3, 4, 5 cells ini. Dan sini ada agregator. Jadi di sini ini intinya adalah dari pipeline ini dia mensuggest kita untuk melakukan average terhadap result yang didapatkan. Jadi result di sini kita diminta kita untuk melakukan average terhadapnya. Misalnya kita ganti aja di sini, what's the total of revenue if we succeeded to sell all of these houses. Kita jalankan aja. Dan di sini dikatakan pertanyaannya adalah, misalnya kita berhasil jual ini semua, maka seharusnya agregatornya akan berbeda. Agregatornya menjadi sum. Kalau tadi kan average, ini menjadi sum. Dan di sini juga kita bisa bilang, misalkan seperti except Urbanes. Kita lihat bahwa di sini Urbanes ini yang memiliki harga 2,1 M. So kita jalanin aja di sini. Dan kita lihat bahwa seharusnya Urbanes tidak masuk, tapi di sini masih masuk kelihatannya ya. So mungkin kita coba di huruf besar. Atau mungkin kita coba but exclude. Please exclude Urbanes from the pricing. Oke, di sini justru malah dia menjadikan ini, kita coba exclude. Oke, justru malah dia tetap menghasilkan dari Urbanes saja. Mungkin kita berikan nama aja, to sell Urbanes and Sunset Residence. Seharusnya ini bisa. Jadi Urbanes itu di 2,1 M, dan untuk Sunset Residence itu di 6,8 M harus kita dapatkan. Dan ya, kita lihat sini agregatornya kita filter dari Sunset Residence dan Urbanes. Oke, jadi memang kalau misalkan menggunakan Google Tapas ini yang open source ini, memang seringkali dia nggak perfect ya, mungkin dibandingkan kita pakai ChatGPT, cuma mostly dia good enough. Oke, sekarang saya ingin untuk di sini kita ngeprint ya dari hasil output dari TK ini. Saya ingin store yang di print ini di variable. Sama kita akan taruh sebagai result. Dan kita jalankan aja. Di sini akan kita assign, lalu kita ingin agar tetap di akhirnya kita print. Oke, selanjutnya agar kita tidak melulu untuk bolak-balik jalanin running dari sel ini,
Karena ini cukup berat, kita perlu nge-feed dari data lalu masukkan pipeline dan sebagainya. Ini sedikit berat sehingga kita bikin sel baru aja untuk kita otak-atik dari resultnya. Oke, di sini kita lihat bahwa resultnya ini menghasilkan yang disebut dengan dictionary. So, ini dictionary. Lalu, yang ini, yang di dalam sales ini disebut sebagai array. Sementara yang ini, yang bentuknya dalam kurung, tutup kurung di sini, ini disebut dengan tuple. Oke, kita akan bahas dulu dari dictionary. Dictionary itu adalah ketika dia key value. Jadi key value. Dan key-nya ini merupakan string. Di sini dan kita lihat sini bahwa misalkan result answer, maka kita akan mendapatkan value dari answernya itu. Jadi kita menggunakan key answer dan kita bisa mengambil value dari key tersebut. Jadi misalnya kita result answer, kita harusnya mendapatkan value dari result answer ini. Kurang lebih seperti ini. Dan mungkin kita akan print di sini result. Kita lihat sini bahwa di result itu ada beberapa key, ada coordinates, ada cells, ada agregator. Dan kita akan coba untuk lihat dari cells ya. So cells, kita running, dan kita akan lihat isi value dari cells ini. Nah, untuk dari bukan array, tapi list. Kalau misalkan disebutnya di Python disebut list. Ini di bahasa pemrograman lain disebut dengan array. Dan kita lihat sini bahwa cara mengambil data dari list itu dengan kita mengambil dari indeksnya. Jadi indeks sama key ini kurang lebih sama. Kalau misalkan intinya misalkan di list itu sendiri, indeksnya itu berupa angka dan dia zero base. Di value juga, dan ini zero base. Berarti startingnya from zero. Jadi misalkan di sini result cells, jadi kita sudah mengambil data ini, result ini berupa 6,8 M dan 2,1 M. Dan di sini kita ingin mendapatkan dari misalkan yang kedua ya. Misalkan di sini yang kedua. Jadi karena zero base, jadi kita bukan menghitung dari 1 2 tapi dari 0 1. Dan ini jadi ini adalah elemen pertama dan ini adalah elemen kedua. Cuma dikarenakan zero base jadi ini 0, ini 1. So di sini kita akan ambil 1. Seperti ini dan kita akan lihat bahwa dia menjadi 2,1 M dan kita mengambil yang ini. Dan yang terakhir tuple, kita langsung aja. Coordinates. Setelah itu kita ambil di sini ada 2 koordinat dan 2 koordinat ini dimasukkan di dalam list. Dan di sini ada 2 koordinat, jadi kita bisa ambil misalkan koordinat kedua, jika ada zero base maka berarti 0 1. Jadi ini ambil 1. Nah, kita akan mendapatkan 4,5 koordinat itu. Dan kita bisa ambil di sini misalkan ambil yang pertama 0. Dan ini mirip jadinya seperti list ya. Bedanya apa? Nanti bedanya lebih ke data dari tuple itu tidak bisa kita ubah dan insya Allah kita akan bahas nanti. So basically apa tadi tuple? Tuple itu sama seperti list, bedanya dia immutable. Selanjutnya di sini kita sudah belajar cara untuk select ya. Kita mengambil data dari ekstrak data dari sini ada list di dalam dict, lalu ada tuple di dalam list di dalam dict dan lain sebagainya. Jadi misalnya kita ingin untuk membuat dictionary sendiri, maka kita bisa bikin misalkan diku dari variabelnya. Lalu misalkan kita ingin untuk bikin person, jadi misalkan sini kita tulis saja person. Dan mungkin kita biar enak juga kita namain ini person ya, variabel. Person. Nah, kita bisa di sini misalkan name. Jadi key-nya berupa string, name-nya misalkan berupa Adit. Lalu age-nya berupa misalkan 30. Lalu seperti yang di atas kita juga bisa membuat list yang berada dari dictionary. Jadi misalkan di sini kita bisa tulis misalkan courses, misalkan math,
Dan misalkan di sini science. Dan selanjutnya juga misalkan kita juga bisa bikin nested lagi. Misalkan scores. Dan sini bisa array. Yang di sini list yang berisikan dictionary. Misalkan seperti ini. Dan scoresnya misalkan topik atau course misalkan di sini math. Misalkan math 1. Skornya misalkan di sini 90. Nah, kita di sini udah membuat satu dictionary dan kita memiliki di dalam situ di nested terhadap beragam data type. Jadi sini kita lihat bahwa kita bisa select seperti kita melakukan select sebelumnya. Misalkan kita ingin mendapatkan scores. Lalu kita ambil scores yang pertama. Misalkan sini ada 2 scores. Misalkan sini science. Ini 80 misalkan. Kita ambil scores yang pertama. Kita pengen ambil skornya. Dan kita lihat hasilnya adalah 90. Nah, bayangkan misalkan kita ingin untuk mendapatkan average. Jadi total dari average dari our score di sini. Jadi kita bisa lakukan seperti ini. Di sini ditambah, lalu kita lakukan seperti ini. Ini sekarang kita di sini kita ngambil skor dari scoring yang pertama. Ini kita ngambil skor dari scoring yang kedua. Dan sini kita tahu bahwa sumnya di 2. Jadi dapetin average-nya harusnya di 85. Oke, di sini mungkin kita perlu ini dulu. Nah, kita lihat 85. Oke, selanjutnya di sini kita lihat bahwa kita bisa melakukan seperti ini. Misalkan kita person, lalu kita misalkan ambil key dari name. Nah, misalkan ini kita tahu bahwa name-nya Adit, tapi kita bisa meng-assign, jadi kita bisa men-set dari sebuah nama, sebuah key, dengan kita langsung seperti ini aja. Nah, kita coba person, kita enter. Nah, kita akan lihat bahwa namanya akan berubah jadi Imam. Dan ini berlaku kepada semuanya ya. Jadi misalnya kita lihat misalkan seperti courses kita ganti math dari math mungkin. So di sini kita lihat, jadi kita bisa melakukan secara bertahap. Misalkan teman-teman baru belajar, maka kita bisa bertahap dulu aja. Person, courses, dan sini kita akan ambil 0. Ini kita pastiin ini benar dulu aja. Misalkan sudah benar, ketika kita mengaksesnya, maka kita tahu bahwa kita bisa mengubahnya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi misalkan di sini kita ganti misalkan menjadi geografi mungkin. Kalau kita coba lihat lagi, maka data di dalam courses di sini akan berubah menjadi geografi yang memiliki key, yang di key 0 dan di key courses jadi courses 0. Oke, terakhir kita bakal coba untuk person courses. Oke, kita akan ambil bukan courses tapi scores. Scores seperti ini. Lalu kita akan ambil skor yang kedua. Jadi kita ambil indeks 1. Skor yang kedua, lalu kita mungkin ganti skornya. Skornya kita ganti menjadi misalkan 75. So kita enter lagi dan seharusnya kita melihat dari skor di science 1 menjadi 75. Selanjutnya mungkin kita tadi terlupa terhadap tuple. Jadi tuple itu intinya adalah ketika kita menaruh seperti ini. Misalnya kita anggap dia class ya. Class, misalkan dia ada di multiple class mungkin 3, 4, sama 5. Mungkin dia pengajar atau bagaimana kita juga kurang tahu. Tapi intinya ya kita bisa melakukan seperti ini. Dan ini adalah tuple. So kita tambahin koma di sini. Kita coba enter. Nah, kita akan lihat bahwa ini adalah tuple. Tuple itu sendiri behaviornya sama seperti list. Kita juga bisa seperti yang tadi telah kita sebutkan bahwa kita juga bisa mengaksesnya dan kita juga bisa menaruh sebanyak mungkin yang kita inginkan.
Dan bedanya adalah kalau misalkan di list itu dia pakai kurung siku, misalkan ini pakai tanda kurung. Dan di sini kita lihat kembali bahwa misalkan kita menghapus ini person, kita tahu bahwa ini seharusnya bisa person class. Kita hapus, kita run, dan seharusnya dia akan melihat 3, 4, 5. Dan di sini yang bedanya adalah bisa kita ambil dulu, mungkin akses yang pertama itu 3, kita coba 4, kita ganti, dan kita akan lihat harusnya akan ada error, yaitu adalah tuple object does not support item assignment. Jadi intinya tuple itu bisa kita sebut sebagai immutable. Immutable berarti dia elemen-elemen dalam tuple tersebut tidak bisa kita ubah. Berbeda dengan tuple itu sendiri. Jadi misalkan kita ingin mengubah class-nya di sini, maka kita harus mengubah semuanya. Di sini kita lakukan seperti ini, kelasnya kita ubah menjadi 5, 6, 7 misalkan. Kita enter, mungkin harusnya bisa. Kita lihat person, dan harusnya dia bukan 3, 4, 5, tapi 5, 6, 7. Jadi yang bisa diubah adalah keseluruhan dari tuple-nya. Tapi masing-masing item dari tuple ini, maka dia tidak bisa diubah. Dan tambahan jelas bahwa masing-masing antara list, tuple, dan objek itu kita bisa taruh di variabel itu sendiri. Jadi misalkan seperti ini, misalkan courses sama dengan seperti ini, math, dan selanjutnya. Maka ini bisa. Sebagaimana tuple juga bisa kita lakukan hal yang sama. Jadi intinya adalah ini value ini, ketika kita menaruh value ini, sebenarnya ini value berupa data type apapun. Jadi data type seperti yang kita telah sebutkan, data type ada banyak, ada string, ada number, dan di sini ada tuple, ada list dan sebagainya. Dan jelas masing-masing data type bisa kita independen taruh di variabel itu sendiri dan bisa kita jadikan sebagai value dari sebuah objek. Untuk selanjutnya mungkin kita akan menggunakan data di sini aja, data yang sudah kita miliki di result ini. Dan mungkin kita akan ganti aja di sini, mungkin kita tambahkan satu lagi aja. Di sini ada Urbanes, Sunset Residence, mungkin kita akan tambahin sekali lagi mungkin dengan Green Harmony. Lalu kita jalankan yang ini. Kita akan ambil printnya aja. Kita akan seperti ini aja. Dan kita mungkin akan tambahin code di sini. Lalu di sini kita ingin untuk mengambil dari masing-masing harga di sini 3,2, 6,8 dan 2,1. Di sini jelas kita bisa melakukan seperti ini, yaitu result sales lalu 0 seperti ini. Kita akan mengambil yang pertama, untuk mengambil yang kedua kita bisa seperti ini, lalu ketiga kita bisa seperti ini. Dan kita bisa print semuanya. Nah, kita bisa melakukan itu atau kita bisa melakukan for loop. Kita bisa di sini bisa melakukan result. Di sini kita for result atau mungkin for price in result sales. Kita tambahkan titik 2, lalu kita print price. Kita enter. Kita akan hapus yang ini dulu. Dan apa yang kita lakukan sekarang itu persis dengan apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Itu adalah kita di sini melakukan iteration. Jadi kita mengiterate dari masing-masing result cells, jadi masing-masing data di sini, masing-masing isi dari list ini. Lalu kita print dari masing-masing isi tersebut. Selanjutnya, untuk dictionary, maka kita bisa melakukan seperti ini. Jadi misalkan kita ingin looping dari masing-masing key dari dictionary, maka kita bisa melakukan seperti ini. Kita akan coba lihat aja hasilnya ya. So sini sebenarnya ini akan menjadi value.
Kita akan lihat bahwa kita akan mendapatkan, oh ini berarti bukan value tapi key-nya. So kita ganti aja biar tidak membingungkan. Nah, di sini kita lihat bahwa kita meng-assign di result, pada masing-masing key-nya, kita mengiterate, dan kita menaruhnya di dalam variable key. Lalu kita sini print. Nah, selanjutnya, bayangin misalkan, karena salah satu yang paling umum adalah ketika kita mengiterate dari dictionary adalah kita ingin mendapatkan dari ini sendiri, yaitu key itu sendiri dan juga value-nya. Nah, caranya adalah dengan kita melakukan seperti ini. .items, tambahin dalam kurung tutup kurung, dan kita nambahin seperti ini value. Kita bisa print value seperti ini. Kita akan melihat bahwa kita akan mendapatkan yang pertama key-nya, dan mungkin di sini kita biar nggak bingung, kita lakukan seperti ini. Key, kita tambahkan spasi, kita enter. Kita akan lihat adalah key-nya adalah answer dengan value seperti ini. Kalau ini value-nya berupa string, key adalah coordinates dengan value berupa array of tuples, key cells dengan value berupa list of strings, sementara misalkan ini key aggregator berupa value-nya berupa type string. Selanjutnya misalkan ketika kita ingin untuk looping ke koordinat di sini, maka kita bisa melakukan seperti ini. Kita looping ke tuple-nya dengan melakukan result, lalu coordinates. Lalu di sini kita looping dari array terlebih dahulu, dari list terlebih dahulu. Dan kita nggak perlu looping karena listnya cuma ada, kita perlu tetap sepertinya, jadi kita perlu lakukan seperti ini. Jadi kita looping dulu masing-masing item dari listnya. So kita value dulu aja, dan sini seharusnya kita memiliki 3 buah tuple sini. Kita bisa membuat nested loop di sini. Jadi for value, jadi mungkin sini tuple value. Selanjutnya kita bisa for coordinate in tuple value. Jadi sekarang kita iterate dari masing-masing value di 1 sama 5, lalu di iterasi selanjutnya kita akan iterate dari 2, 5, dan selanjutnya akan menjadi 4, 5. Terus sini kita akan coba aja print coordinate, dan ini harusnya akan jadi masing-masing dari value-nya. Jadi 1, 5, 2, 5, 4, 5. Di sini saya akan melakukan seperti ini terlebih dahulu. Kita akan isikan kosong aja di sini, harusnya nggak menghasilkan apa-apa. Dan kita akan print lagi dari tuple value ini. Nah, kita sini akan mendapatkan 1, 5, 2, 5, dan 4, 5. Dan ini kembali lagi, ini adalah koordinat pertama di list ini, koordinat kedua di list ini, dan koordinat ketiga di list ini, di list coordinates. Nah, di sini kita bisa melakukan seperti ini. Dot keys. Nah, kita akan lihat perbedaannya. Terus kita akan lihat ada error. Oke, saya melakukan kesalahan. Ini seharusnya nggak bisa seperti ini, tapi harus menggunakan yang disebut dengan function enumerate. Seperti ini. Dan sini baru kita bisa melakukan seperti ini. Key dan tuple value. Dan kita bisa key dan tuple value, kita enter. Dan misalkan kita melakukan enumerate sini, maka kita bisa melakukan seperti ketika kita dictionary sebelumnya. Jadi kita mengambil key-nya, kita bisa mendapatkan key-nya, dan juga kita bisa mendapatkan value-nya. Nah, di sini kita bisa jadi seperti ini. Jadi mungkin kita tambahkan lagi di sini, kita enumerate juga. Enumerate coordinate. Kita coba lihat aja. Print coord key dan coordinate. Coord key dan coordinate.
Nah, di sini kita lihat bahwa kita akan mendapatkan seperti yang tadi, key-nya dan koordinatnya. Jadi misalkan ini kita bisa lihat bahwa kalau misalkan kita bisa lakukan seperti ini, print coord key, jadi misalkan pada key misalkan key, jadi sini mungkin kita ya nggak apa kayak gini aja, pada key seperti ini. Dan coord key value koordinatnya adalah seperti ini. Dan kita akan lihat bahwa teman-teman bisa pause atau teman-teman bisa mengerjakan terus bisa lihat dari hasilnya seperti ini nanti untuk mencoba menerka-nerka apa yang dimaksud dari ini ya. Jadi kita lihat sini key 0, koordinat 0. Jadi key 0 yaitu key yang ini, yang sini. Lalu coord key-nya 0 yang ini harusnya 1. Misalnya kita ganti misalkan di sini kita langsung dari sini. Ini kan key-nya 2, key 2 jadi 0 1 2 jadi di sini. Misalnya kita pengen ambil 5-nya, maka berarti adalah key 2 dengan coord key yang 1. Di sini kita lihat key 2, coord key 1, value koordinat itu 5. Jadi untuk masalah nested dari loop, nested dari listing, nested dari tuple kayak gini mungkin sedikit membingungkan, sehingga teman-teman lebih butuh membiasakan untuk latihan ya. Dan sini mungkin yang paling masuk akal sebenarnya nggak seperti ini, tapi kita bisa melakukan seperti ini. Print pada key koordinat X merupakan itu adalah tuple value yang pertama dan koordinat Y-nya tuple value yang kedua. Ini lebih make sense ya. Kita enter dan kita lihat hasilnya seperti ini. Pada key 0 koordinat X-nya di 1, sementara Y-nya ada di 5. Nah ini 2, 5 dan 4, 5. Oke, sebelum melanjutkan mungkin saya akan hapus dua sel ini aja agar sedikit lebih bersih. Dan di sini saya ingin melakukan seperti ini. Saya ingin untuk mengubah string ini menjadi number ya. So di sini kita bisa melakukan, mungkin kita akan bikin temporary aja. Kita akan ambil salah satu dari harga di sini. Misalkan sini 6,8, kita ambil. Di sini kita akan melakukan seperti ini, temp dot. Jadi di string, jadi ada namanya method ya, dan kita mungkin belum terlalu menjelaskan mengenai apa itu method. Intinya adalah pada sebagai data type itu memiliki method. Jadi ketika kita titik dan kita misalkan sini kita coba sini titik seperti ini. Dan kita harusnya lihat akan ada beragam autocomplete. Ini kita bisa, ini disebut dengan method. Ini method. Dan untuk dari pada string itu memiliki method berupa replace. Seperti ini. Jadi kita bisa replace yang koma menjadi string kosong. Jadi yang tadi kita lakukan juga pada dictionary. Tadi result dot items ini juga merupakan method. Jadi method itu tergantung dari data type ya. Kalau misalkan dictionary ada method items dan pada string ada method yang disebut dengan replace. Lalu kita lihat berhasil. So selanjutnya sini kita bisa melakukan seperti ini, int. Jadi ada sebuah function yang sudah ada di Python yaitu berupa int, yaitu untuk merubah data ini dari string, jadi temp.replace ini hasilnya akan menjadi
string kembali, bisa kita print. Nah, kita akan lihat bahwa ini hasilnya berupa string, cuma mungkin nggak terlalu kelihatan ya misalkan ini string ya. Kita bisa melihatnya seharusnya dengan type. Nah, seperti ini kelihatan bahwa ini class yang merupakan string dan list type yang merupakan string. Dan di sini ketika kita menggunakan int ini, maka seharusnya dia akan berubah menjadi integer, yang kalau misalnya integer kita bisa lakukan beragam kalkulasi terhadapnya. Nah, di sini saya ingin untuk kita melakukan iteration terhadap cells ini. Jadi isi dari ini kita ingin mengubah semuanya menjadi number. Tapi saya tidak ingin untuk menyetet alias mengubah isi dari data ini, tapi saya ingin untuk membuat dari list baru. Misalkan di sini kita bisa misalkan result in mungkin sum price. Kita akan bikin dari list kosong. Sum price list kosong. Nah, selanjutnya tadi kita akan melakukan yang seperti tadi, cuma kita bakal iterate dulu. Dari sini kita bisa result, kita for dulu jelas, for, lalu price in result, lalu di sini price sales, lalu di sini kita akan ambil, oh ya, kita sepertinya cukup. Nah, habis itu kita ingin untuk melakukan seperti ini, kita print dulu aja, kita masih bisa dapatin hasil yang sama seperti tadi. Yaitu yang pertama adalah kita replace terlebih dahulu dari price-nya dari koma menjadi kosong, sehingga ini bisa diubah menjadi integer. Jadi misalkan ada koma-koma ini, dia nggak bakal bisa jadi integer. Lalu kita paste jadi integer seperti ini. Nah, saya ingin agar hasilnya ditaruh di sum price seperti ini, dan kita lihat bahwa ini harusnya masih kosong, sehingga kita bisa melakukan seperti ini. Sum price dot, di sini ada method berupa append, dan kita tinggal taruh hasil dari ini ke sini, ke sana. Dan kita akan lihat bahwa hasilnya adalah kita akan berhasil untuk menaruh dari masing-masing ini ke dalam sum price. Jadi apa itu append? Append itu adalah, jadi kan kita melakukan iterasi. Jadi yang pertama adalah kita melakukan ke indeks 0. Itu indeks 1, indeks 2, kita melakukan iterasi, dan pada masing-masing iterasi kita mengappend alias kita menambahkan data berupa yang di dalam sini ke dalam list yang telah kita miliki, sehingga kita berkali-kali melakukan iterasi ini, sehingga pada iterasi yang terakhir akan menghasilkan semuanya akan berubah menjadi angka seperti ini. Dan setelah itu bisa jadi kadang kita butuh satu variabel khusus untuk menghold dari sum prices ya. Lalu baru nanti misalkan mungkin ini prices saja kali ya. Prices dan prices. Nah, setelah ini prices, kita bisa melakukan looping lagi. Di for price in prices, kita bisa melakukan di sini misalkan sum price sama dengan 0, sum price sama dengan sum price plus price. Kita akan lihat sum price. Saat itu kita akan melakukan summing angka dari 3,2 ditambah 6,8 ditambah 2,1 menjadikan angka seperti ini. Dan di sini kita lihat bahwa kita melakukan iterasi terhadap prices. Price ini tadi sudah kita ketahui bahwa ini adalah list of prices.
Jadi dan itu sudah berupa integer. Lalu kita di sini melakukan iterasi terhadap pricesnya. Yang pertama adalah sum price sama dengan angka sebelumnya. Jadi yang pertama adalah 0 ditambah price saat ini di indeks ini. Jadi yang pertama adalah indeks yang pertama adalah 3,2M. Jadi 0 tambah 3,2. Lalu selanjutnya di iterasi selanjutnya 3,2 alias perhitungan sebelumnya ditambah dengan price sekarang yaitu 6,8. Dan selanjutnya lagi sum price sebelumnya yaitu 3,2 ditambah 6,8 itu ditambah dengan price yang terakhir yaitu 2,1 sini sehingga sum price-nya adalah seperti ini. Nah, misalkan requirement kita adalah kita untuk mengubah data ini tapi kita menambahkan satu key berupa sum price yang maka kita bisa melakukan seperti ini. Result sum price sama dengan sum price. Result kita enter. Seharusnya kita akan lihat bahwa akan ada key baru berupa sum price. Jelas data mutation seperti ini tergantung dari requirement yang dibutuhkan sama teman-teman. Tapi misalkan anggap aja kita membutuhkan untuk melakukan seperti ini, yaitu kita tetap keeping dari salesnya. Atau mungkin juga bisa jadi kita tambahin lagi result price-nya. Jadi kita bikin prices. Jadi mungkin kita diminta untuk jangan ada diubah datanya, hanya kita cuma boleh untuk menambahkan dari key baru. Maka kita lihat bahwa kita berhasil menambahkan dua key baru di sini, ada sum price sama prices. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kembali lagi misalkan ini hanya berlaku kepada list dan kepada dictionary. Jadi kita bisa mengappend, menambahkan data baru kepada list dan dictionary dengan cara yang sudah kita lihat barusan. Tapi untuk tuple dia tidak bisa. Karena tuple sekali lagi dia immutable pada masing-masing item. Jadi satu tuple itu immutable, nggak bisa kita tambah, nggak bisa kita kurang, nggak bisa kita setting.